Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Naman Cenah, mencari jawaban menambah pengetahuan. Nah, bersama saya Fasya di sini kita akan membahas mengenai masa-masa remaja, Bapak. Iya. Jadi podcast Naman Cenah ini berfokus tentang masa-masa remaja, asmara, kenakalan, dan juga tentang masa-masa remaja pokoknya, Bapak. Yang sangat menarik gitu. Nah, sekarang di episode kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat inspiratif, yang tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan dari pengalaman beliau. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diding Bajuri. Saya tinggal di Jalan Pemuda nomor 149 Majalengka, atau persisnya ya kurang lebih 30 meter di sebelah timur kampus lah. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Bapak ini asli mana Bapak asalnya? Aslinya kalau istilahnya saya SDM, saudara dari Maja. Saya berasal dari Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Sejak 97 setelah menikah tinggal di Majalengka. Berarti hijrah ya Pak ya dari Maja ke Majalengka gitu. Kan itu sunatullah ya, kita harus hijrah. Iya betul sekali Bapak. Oke, Bapak SD, SMP, SMA-nya berarti di mana Bapak? Nah, saya SD sampai S1 itu sekolahnya di luar negeri ya. Swasta semua. Sementara S2 dan S3 saya di dalam negeri, kebetulan alumni Universitas Pajajaran ya. Kalau ininya SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah PUI Banjaran. Saya orang PUI. Tapi kalau SMP-nya di MTS Ma'arif Maja ya, Maja Utara. Berarti masih di Maja. Maja juga, berarti Nahdlatul Ulama. Kemudian sekolah menengah ekonomi atas di Kadipaten. Lalu S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, YPPM, yang menjadi cikal bakal FISIP ini. Baru S2, S3-nya di Universitas Pajajaran. Nah, Bapak ini jabatannya sebagai apa nih, kalau boleh tahu? Jabatan sekarang saya Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi di Pascasarjana Universitas Majalengka. Yang historical approach-nya bahwa yang membidani lahirnya program Pascasarjana khususnya kebijakan publik itu adalah ya FISIP Unma ini. Karena syaratnya itu kan S1-nya kebijakan publik yang minimal akreditasinya B. Kebetulan yang pertama sekali di lingkungan Universitas Majalengka yang akreditasinya B itu waktu itu yaitu Prodi Administrasi Negara yang ada di FISIP waktu itu, sebelum berubah menjadi kebijakan administrasi publik. Waktu itu berarti ada perubahan ya Pak dari administrasi negara menjadi jadi administrasi publik. Dulu kan gelarnya ESOS tuh waktu SIA. Kebetulan waktu saya ketua prodi, saya melakukan kajian presentasi di depan Senat Universitas Majalengka, diubahlah gelar ESOS ke SIP, Sarjana Ilmu Politik. Dalam perkembangannya ada kebijakan universitas yang mengubah gelar SIP itu ke SAP. Kalau itu pada umumnya terjadi di semua fakultas. Itu adalah kebijakan UNIP. Tapi kalau gelar SIP itu bottom up approach, bottom up planning, itu atas dasar kajian kita, karena administrasi negara itu masuk klaster ilmu politik gitu. Makanya gelarnya diubah ke SIP, Sarjana Ilmu Politik. Seperti itu Bapak. Nah, Bapak nih, Bapak pas waktu dulu sekolah, pernah nggak menyangka bahwa Bapak akan menjadi seorang ketua dari ilmu magister? Nggak pernah. Justru begini ceritanya. Saya waktu alumni MTS saya diminta oleh orang tua itu ke PGA atau ke SPG waktu itu. PGA itu Pendidikan Guru Agama, SPG Sekolah Pendidikan Guru. Nah, saya kebetulan waktu itu tidak mau jadi guru, malah inginnya ke ekonomi, ini ceritanya. Tapi saya sebagai salah satu anak yang soleh saya mengikuti arahan orang tua. Saya daftar saja ke SPG waktu itu. Tapi Allah waktu itu mentakdirkan lain. Padahal mohon maaf, saya sejak SD saja saya berprestasi. Karena ijazah SD saya tertinggi 2 orang, saya dengan teman saya. Masuk MTS. Saya juga selalu ranking pernah jadi juara 1, minimal ranking 10 besar. Nah, tapi tidak lulus tuh waktu ke SPG.
Nah, besoknya langsung saya daftar ke SMEA PGRI Kadipaten. Karena kalau SPG dengan SMEA Negeri kan sewaktu testingnya. Akhirnya saya mendaratlah di pelabuhannya SMEA PGRI Kadipaten. Waktu itu cita-citanya ingin di bank, karena saya SMEA ya, tata buku, sekarang akuntansi. Saya ingin di bank karena ya gurat tangan saya mungkin tidak ada ke situ. Saya kerja di swasta di mana-mana. Saya pernah jadi agen asuransi. Oh, waktu kuliah saya jadi penyiar radio. Saya jadi MC, jadi moderator, jadi narasumber. Saya jadi agen asuransi, penyiar radio, saya MC panggung. Kemudian saya pernah kerja di pabrik genteng Jatiwangi sebagai mandor, membawa 9 mesin pres. Satu mesin pres itu 7-8 orang, saya mandornya. Pokoknya ada beberapa profesi. Terakhir saya 92 di Pontianak. Saya sempat kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, karena dari talent saya hobinya menggambar waktu itu. Saya menjadi salah satu yang menggambar untuk sketsa di kaos gitu ya, di t-shirt gitu. Saya masuk ke Kalimantan Barat, tapi karena saya orang Sunda yang senangnya bengkung ngariung bongkok ngaronyok, saya hanya kuat 4 bulan tuh. 4 bulan aja 4 bulan saja. Saya pengen lagi ke Jawa, ke Sunda lagi ya, ke Majalengka lagi. Setelah ke Majalengka saya nggak punya pekerjaan, padahal di sana udah bagus lah dari sisi pekerjaan. Akhirnya setelah selisih 6 tahun tidak sekolah, saya baru masuk lagi lah ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Di situ jurusan Administrasi Negara waktu itu. Nah, banyak dosen-dosen yang menyangka saya itu pernah kuliah. Kenapa tuh, Pak? Karena saya orangnya pinter gitu. Kalau misalnya cerdas mungkin ya. Ada pertanyaan segala macam waktu ospek ya, ospek. Saya selalu bisa menjawab. Kebetulan kan saya tadi basically-nya adalah SMEA ya. Kalau SMEA kan banyak kesamaan tuh tentang administrasi, tentang manajemen. Ya masih sama-sama. Gitu. Ditanyain lalu saya bisa. Jadi pernah kuliah? Enggak, Pak. Tapi kok bisa? Kebetulan kan? Ada dari sisi teori yang relatif sama dari SMEA ke STIA waktu itu. Jadi mungkin tidak terlalu jauh ya perpindahannya. Jadi mungkin sejalur lah Pak ya, mungkin masih dibilangnya. Iya, betul. Mungkin cuma beda dikit-dikit aja Beda dikit-dikit saja kalau di perguruan tinggi kan pengembangannya ya seperti itu. Gitu. Nih Bapak, kalau misalkan milih Bapak antara SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, yang paling momen yang paling indah gitu mungkin Bapak, di mana tuh? Saya kira di setiap tahapan pendidikan memiliki dimensinya masing-masing ya. Kalau di SD benar-benar kita itu pure ya, anak-anak lah, tidak istilahnya tidak ada penetrasi, tidak ada pengaruh apapun, murni itu natural. Nah, ketika kita ke MTS sudah mulai ada perubahan ya, karena dari anak-anak ke remaja, sudah mulai mengenal lingkungan, sudah ingin tahu lah, banyak ingin tahu, termasuk ada naksir-naksir. Oh iya betul. Meskipun kalau di SMP itu zaman saya ya, itu masih istilahnya cinta monyet gitu apalah. Bapak juga sempat ada? Ya sempat ada yang ini. Siapa tuh Pak tuh? Yang inget itu ada temen cewek yang saya sukai gitu. Nice. Nggak tahu gue, saya dilempar pakai penghapus yang penghapus kapur tuh, kena sini sampai putih-putih ya. Putih-putih ya. Terus dia merasa bersalah, membantu ini, dikasih itu minyak kayu putih kan, dibersihinnya malah jadi. Itu pengalaman yang sampai hari ini saya ingat betul. Ingat banget nih Pak, betul. Ke SMEA itu sudah beda lagi. Di SMEA saya punya teman juga, kebetulan anak orang Raja Galuh. Dia anaknya sangat santun, baiklah, pendiam gitu. Ya yang namanya pacaran zaman saya itu cuma bikin surat doang. Iya, surat-suratan ya Pak. Surat-suratan doang, nggak ada yang lain. Nggak ada istilah dating atau apa, nggak ada. Surat-suratan doang. Ketika kita putus, itu cerita yang menariknya, dia minta seluruh surat yang pernah saya terima dari dia itu minta dibalikin lagi. Dibalikin sampai lagi. saya gepok. Jadi setiap surat benar tuh dikumpulin ya berarti? Dikumpulin gitu ya. Ketika putus ya coba balikin lagi surat-suratnya, dibalikin lagi. Kalau chat kan susah ya dibalikinnya kalau sekarang. Kan belum ada zaman chat-chat kayak ini.
Saya mengenal pager dulu itu waktu saya S2. Baru mulai mengenal waktu itu ada pager ya. Saya kan S2 itu masuk tahun 2000. Oh, berarti ketika SMA itu tahun berapa, Pak? Saya SMA itu masuk 83. Oh, Saya keluar 86, jadi sudah lama, saya stok lama. Oh iya, belum Saya lahir juga. Iya, di sana itu ya belum ada yang namanya. Itu benar-benar masih manual, ya, tradisional. Iya, belum ada benda-benda digital gitu ya. Belum ada, digital tuh belum. Ke 2000 ke sini mungkin ya kalau digital itu. Jadi sifatnya itu tadi surat gitu. Jadi pacaran zaman dulu itu ya pacaran seperti itu, nggak ada hal yang membahayakan seperti sekarang. Mungkin karena sekarang perkembangan zaman mungkin ya. Dan saya alhamdulillah aktif sejak zaman di SMP, MTS ya. Oh, MTS. Saya mantan ketua OSIS, sekaligus juga Pratama. Pratama itu pemuka ini ya, penggalang ya. Oh, iya. Saya di SEMEA sebagai ketua ambalan, saya Pradana, pemuka Sangga Utama. Lalu waktu saya kuliah kan 92 ya di sini di STI itu, saya mantan ketua Senat Mahasiswa. Saya pernah mewakili pertemuan silaturahmi Senat Mahasiswa Jawa Barat waktu itu di Unpad di Fakultas Sastra Jepang. Saya salah satu yang bicara di depan, di mana waktu itu titik koordinat Majalengka hampir tidak dikenal di dunia. Saya waktu ditanya dari mana STIA Majalengka, di mana Majalengka waktu itu. Tapi saya orangnya pede banget saya orangnya. Saya tidak merasa malu, saya kuliah di STIA waktu itu, saya mengatakan saya Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPP Majalengka. Jadi kalau teman-teman mahasiswa UNMAS sekarang masih ada yang under confidence, ya saya sangat menyayangkan. Karena harus berbangga sudah luar biasa ya, apalagi dibanding di masa saya waktu itu. Lebih maju daripada masa dulu. Sangat lebih maju. Saya salah satu saksi sejarah lah ya. UNMAS sudah seperti ini dari mulai nol gitu. Seperti itu. Lalu Bapak ketika masa-masa sekolah nih, kenakalan yang pernah Bapak lakukan tuh seperti apa aja sih, Pak? Kalau kenakalan mungkin ini terjadi pada semua orang. Iya. Misalnya bulan puasa tuh, kadang-kadang kita nggak puasa, pura-pura di depan orang tua mau puasa. Kita di belakang makan gitu. Kalau misalnya kita mandi itu, film tahu ya, menyelam sambil minum kan. Wudhu mungkin ya, wudhu sholat. Ayo wudhu maka cerita gitu ya. Kalau menyelam atau setidaknya sering mandi ya. Oh iya. Mandi, wah. Balik gitu ya, Pak. Mandi teren-teren kan gitu. Supaya badan segar terus kan. Itu terapi dulu ya supaya bagaimana misalnya ini. Atau ngabuburit jauh gitu ya. Ngabuburit, saya kan orang Maja. Iya. Ngabuburit itu kadang ke sini nih kemana tuh, Pak? Gunung apa yang di Cigasong tuh? Gunung Barang atau Gunung Bakiak tuh? Bakiak, mungkin kan. Pada jalan kaki ya dari Bandung. Oh, jalan dari Maja ke sana, jalan kaki. Lah, iya. Berapa jam itu, Pak, kalau jalan kaki? Ya, kalau dulu kan memang nggak kayak sekarang, banyak mobil. Jalan kaki. Pas udah siang kan ini, situ banyak pohon mangga tuh. Kadang batur makan mangga punya orang. Ke rumah mah pura-pura puasa kene. Nah, itu saya kira itu hampir banyak terjadi ya di kalangan anak-anak zaman itu ya. Memang masih ya nakalnya kayak seperti itu. Kayak masih zaman saya itu layar tancap masih banyak. Layar tancap ya zaman dulu tuh. Sekarang kan nggak ada ya. Iya, udah nggak ada bioskop mungkin sekarang. Jadi memang waktu itu suasananya suasana seperti itu, berbeda dengan sekarang. Tadi dari mulai gaya belajar, gaya pacaran, gaya gaul berbeda ya. Iya. Sekarang sudah beda. Iya, betul sekali Bapak. Terus Bapak ini mulai pacaran nih, berarti dari SMA? Iya, tapi hanya begitu doang. Kalau kuliah tuh Bapak? Kalau kuliah punya juga sih. Punya. Bahkan ya hampir mau nikah gitu ya. Cuman nggak jadi karena saya dijodohkan. Ini ceritanya kayak Siti Nurbaya tuh. Aduh. Saya dijodohkan dengan teman sekampung gitu ya. Dijodohkan sampai nikah, tapi saya maaf cuman dua bulan. Cuman 2 bulan jadi nggak apa-apalah ini. Iya. 2 bulan pisah lagi karena memang saya nggak cocok mungkin ya. Saya sudah punya
gebetannya orang Majalengka. Gimana tuh Pak dekat sama gebetannya? Nah, ini yang menariknya, ini bisa difilmkan nih nanti oleh Pak dosen Teddy ya, bisa difilmkan. Jadi ceritanya begini, saya kan udah berasa mau nikah lah dengan orang itu ya. Tapi ya karena saya tadi salah satu anak yang soleh, saya berbakti sama orang tua, ngikutin lah kehendak orang tua. Katanya yang nikah lah, yang penting apakah satu sebedug atau seasar lah istilahnya. Makanya saya kuat sampai 2 bulan nikahnya. Lalu cerai. Nah, ini waktu saya nikah, ini pacar saya hadir gitu loh. Jadi saya nikah, saya nangis. Sebagai saksi mungkin ya? Iya, menyaksikan gitu. Saksi tidak formal ya. Saya nangis, dianya nangis ngeliatin saya. Sedih banget kan? Nah, pokoknya dunia itu terasa gelap banget. Kelam banget. Kalau divisualisasikan itu serem lah gitu. Oh, ada petir, mungkin apa. Ditambah suara-suara. Suara-suara backsound gitu. Itulah kayak gitu ya. Nah, sampai ya mohon maaf ketika kita tadi kan karena dipaksa ya, ketika kita udah nikah masih berhubungan, maksud berhubungan itu komunikasi. Iya, komunikasi. 2 bulan cerai. Kenapa saya cerai? Karena saya ingin menyatu dengan pacar saya. Ketika saya cerai, dia yang dijodohkan tuh. Waduh. Kebalikannya, dia dijodohkan. Terus padahal saya bercerai itu ingin memperjuangkan cinta saya itu tadinya. Dia yang dijodohkan gitu. Akhirnya ya nggak ketemu lah. Jadi istri saya yang sekarang itu ya artinya di luar skenario kita. Itu benar-benar ya dipertemukan sama Allah ya. Takdir Allah. Dalam situasi yang memang tidak direncanakan sebelumnya. Gimana tuh Pak ketika ketemu istri Bapak yang sekarang? Nah, karena dia kan keluarga besar pengusaha lah, konstruksi. Saya kan waktu itu hobinya diantar jadi MC. Iya, jadi MC gitu. Jadi MC, jadi penyiar radio. Nah, waktu itu sempat mau ada mall di daerah yang sekarang jadi Creative Center tuh. Oh iya. Di situ pernah mau dibikin mall Mirama milik rakyat Majalengka waktu itu. Nah, kebetulan kontraktornya itu saudara istri saya sekarang. Nah, ada teman saya, kebetulan teman saya itu Pak Agus Yudi yang seangkatan. Dia katanya itu aja tuh kontraktornya kan pamannya yang sekarang jadi istri. Coba deketin. Nanya mau urusan pekerjaan malah jadinya dia terus ya. Malah jadi berhubungan gitu. Hanya 7 bulan langsung menikah sampai saat pendekatannya berarti 7 bulan ya, ta'aruf 7 bulan, ya. Dan yang nembak istri saya duluan ke saya. Siti Khadijah berarti ini ya? Katanya ada orang yang suka usaha, Abdi. Tapi itulah jodoh saya sampai hari ini. Memang takdir Allah tuh nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Kita merencanakannya apa, Allah ngasih jalannya kayak gimana. Kalau menurut bahasa Perancis mah jodoh itu jorok. Apa tuh Pak? Jorok itu artinya di udah kejauhan, di jauhan mendekati. Kalau kita kejar malah menjauh, tidak dikejar mendekat. Gitu. Betul banget Pak. Itulah takdir. Takdir. Nah, Bapak nih berarti waktu nikahan di mana Pak? Di Majalengka? Di Majalengka, ya. Oh ya, sedikit saya ceritakan waktu masih kuliah di S1 ya, di STIA itu. Saya yang alhamdulillah waktu itu kan sering ada cerdas-cermat sama lomba diskusi P4. Oh iya, berarti Pak aktif gitu ya? Iyalah, saya selalu jadi juru bicara. Waktu itu di zaman saya itu hanya ada STIA YPPM Majalengka, STAI YPPT waktu itu belum jadi PUI, sama STKIP Unsap. STKIP 11 April tuh ada dulu di Majalengka kelas jauhnya. Jadi kita bertarung itu 3 perguruan tinggi. Waktu itu alhamdulillah saya selalu jadi juru bicara dan di tingkat Majalengka selalu menang. Gitu. Tentang pembahasan apa tuh Pak? Itu tentang cerdas cermat P4. P4, apa tuh Pak kalau boleh tahu? P4 itu pedoman penghayatan terhadap Pancasila itu. Ya, jadi itu di zaman Orde Baru ya. Bagaimana supaya warga negara Indonesia itu bisa menghayati dan mengamalkan Pancasila. Salah satu di antaranya ada program P4. Termasuk calon mahasiswa itu wajib mengikuti penataran P4 dulu pola 45 jam. Saya ospek peserta terbaik karena waktu itu dipilih 10 terbaik. Saya selalu yang pertama terbaik. Terus penataran P4 saya peserta terbaik.
Dan saya selalu jadi juru bicara sampai ke tingkat wilayah 3 Cirebon ya. Wilayah 3 Cirebon itu perwakilan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Keren banget ya. Saya pernah jadi juara kedua dan ketiga. Kalau ke satu saya jujur belum pernah, karena kebanyakan ke satunya selalu dari Cirebon. Jadi waktu itu kalau manuskripnya ada di Unma, ada beberapa piala yang sudah jadi Unma masih ada, itu piala saya waktu itu. Pendampingnya aja yang selalu bergantian, tapi juru bicaranya selalu Diding Bajuri waktu itu. Nah, ketika itu mulai 98 ya Krismon ya, itu ya reformasi juga. Nah, di situ kan P4 mulai tidak ada ya. Oh, dihilangkan dari mahasiswa. Tadinya selalu ada dan saya selalu mewakili STIA. Dan alhamdulillah saya selalu juara kalau di Majalengka. Ini sayang manuskripnya di Unma ini nggak jelas. Maksudnya belum digital kan dulu ya, manual ya. Sehingga fakta-fakta sejarah perjalanan Unma itu tidak tercatat dengan bagus. Itu dari mulai STIA sampai sekarang ya. Nah, seperti itu salah satunya. Berarti banyak sekali ya Pak kejuaraan-kejuaraan dan hanya dari 2 ya pertama ya. Dari lomba diskusi P4, cerdas cermat P4. Dulu suka ada pameran pembangunan. Di mana tuh Pak? Di Kabupaten Majalengka. Saya kan dulu ketua Senat Mahasiswa. Jadi di zaman saya itu udah biasa nginep di kampus itu. Nginep di kampus, nyiapin materi pameran, membuat stand pamerannya, termasuk ikut promosi penerimaan mahasiswa baru. Karena kan dulu mahasiswanya nggak terlalu banyak ya, paling 300 orang. Jadi saya sejak mahasiswa itu udah terbiasa kerjasama dengan dosen. Salah satunya untuk PMD. Gitu. Terus Bapak waktu kegiatan-kegiatan itu nah ini saya waktu jadi ketua Senat, saya pernah membuat pos jaga. Nah gini, pos jaga itu pintu masuk Unma itu memang dari dulu itu dari depan. Pernah pindah ke samping. Ke sebelah samping kiri ya. Nah, yang sekarang jadi tempat parkir. Pernah ke situ, di situ ada pos jaga. Kita yang bikin. Dari mana? Dari uang parkir pameran. Oh, bisa dari uang parkir bisa dikumpulin, bikin pos ronda, ya pos jaga kan gitu. Dikumpulin, kita beli sound system. Lalu dikumpulin, kita beli speaker, kita beli bola, bener-bener itu murni dari swakarsa kita ya, mahasiswa waktu itu. Termasuk bagaimana kita menghimpun donasi dari teman-teman yang kalau dulu kan mahasiswa itu banyak yang sudah bekerja. Jadi menggalang donasi menggalang donasi seperti itu. Jadi memang suasananya dulu dengan sangat jauh-jauh berbeda. Nah, saya waktu nyusun skripsi itu saya langsung direkrut jadi tenaga TU STIA FISIP lah sekarang itu ya. Oh, langsung berarti. Jadi saya sedang nyusun skripsi itu saya sudah bekerja di TU. Selesai sidang skripsi, saya direkrut jadi asisten dosen. Karena waktu itu belum ada syarat dosen itu minimal S2, belum ya. Karena minimal S2 itu 2016 mulainya. Jadi saya sudah jadi asisten dosen 97, jadi dosen itu 97. Tahun 2000 saya langsung S2 ke Unpad. Di mana waktu itu banyak orang yang belum berpikir harus S2. Jadi salah satu saya yang out of the box gitu ya, keluar dari lingkaran. Saya sudah mulai ada keinginan saya harus S2. Ya, dari tekad ya Pak. Alhamdulillah. Di mana orang waktu itu pertama secara normatif belum ada kewajiban minimal S2. Lalu yang kedua biaya S2 itu mahal karena belum ada di daerah-daerah program S2 itu belum ada. Hanya ada di negeri atau swasta di Bandung tertentu ya. Nggak kayak sekarang kan ya, di kabupaten kota banyak yang negara S2. S2 waktu itu berapa Pak? Saya dapat beasiswa dari BPPS. Kalau sekarang itu apa sih namanya teh? LPDP kalau sekarang. Dulu namanya BPPS, beasiswa program pascasarjana. Kalau BPPS itu penyalurnya Dikti langsung. Kalau LPDP penyalurnya adalah Kemenkyu. Bedanya. Nah saya termasuk yang pertama dapat beasiswa dosen Unma yang pertama. Termasuk S3. Berarti langsung dapat beasiswa ke sana ya Pak ya? Iya. Dari Dikti ya, bukan dari Unma. Oh, dari Dikti.
2,000 years later. Saya jawab cepat. Naon Cina? Nah, Bapak, untuk sesi selanjutnya ini kita ada pertanyaan cepat ya, Pak. Yeah. Nanti kita ngasih 2 hal yang nanti Bapak pilih salah satunya. Kopi atau teh? Kopi. Kenapa tuh Pak milih kopi? Ya, kebetulan orang tua saya dari dulu seneng kopi, dia perokok. Ya. Tapi saya tidak merokok. Cuman ngopinya ikutan. Kopi apa Pak? Kopi pahit atau kopi? Iya, kopi biasa, kopi hitam ya. Kopi hitam. Pantai atau gunung? Gunung. Kenapa tuh? Ke pantai jauh, gunung mah banyak. Ya logis kan ya? Iya, betul. Motor atau mobil? Mobil. Olahraga atau tidur? Tidur. Makan di rumah atau di restoran? Di rumah. Kenapa? Di rumah lebih enak kayaknya, lebih bebas. Lagian makan apapun kalau di rumah orang nggak tahu. Oh, iya. Tapi kalau di restoran pastikan kita harus mengikuti standar. Iya, harus mengikuti standar. Uang atau waktu? Uang. Kenapa, Pak? Ya karena uang itu diperoleh dari waktu, ya memanage waktu gitu. Tapi maksudnya begini, kalau dalam Islam itu al-waktu kasayf, bagaimana memanage waktu itu supaya optimal. Tapi maksud saya, meskipun uang itu bukan segala-galanya, tapi uang itu diperoleh dengan memanage waktu maksudnya. Kapan kita saatnya berusaha, kapan kita saatnya istirahat, kapan saatnya kita beribadah, itu kan semua ada waktunya kan gitu ya. Tapi kenapa uang? Karena bagaimanapun, meskipun sekali lagi uang bukan segala-galanya, tapi uang adalah salah satu ya, yang memang menunjang kehidupan kita, terutama dari sisi ya infrastruktur lah. Mungkin dengan uang gitu, waktu kita tuh bisa lebih lama untuk ngelakuin sesuatu ya Pak ya. Karena meskipun making money without money ya, kita bisa menghasilkan uang tanpa mengeluarkan uang. Tapi sekali lagi bagaimanapun, menurut saya gitu ya, memang antara uang dan waktu memang tidak bisa dipisahkan. Kan waktunya nyari uang, ya uang. Waktunya ini selalu ya uang, waktu dengan uang itu menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan menurut saya. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Oke, baik Bapak, mungkin cukup sekian podcast ini Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Naon Cenah. Ya, terima kasih juga atas undangannya ya. Meskipun saya agak bingung juga ini iraha itu jadi nate ya. Karena dari pihak ini nggak ada sih yang konfirmasi. Kecuali WD2 wah. Aduh, Bapak mohon maaf ya Pak atas mungkin keterlambatannya ya dari. Gak apa-apa, saya juga mohon maaf. Ini kan sifatnya ini ya spontanitas. Iya. Saya juga tidak menyiapkan menu khusus. Ya. Aduh, terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Iya, mungkin sekian podcast kali ini bersama dengan Bapak Dr. Diding. Ya, semoga podcast ini bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan kalian. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih yang sudah nonton. Oke.